Polusi, polusi. Mas, stop. Bukan saya, Mas. Angin. Angin? Kok angin? Angin kan gak ada KTP-nya. Angin tak ada KTP-nya. Sabar ya. Coba kita lihat Provinsi Jakarta, Jakarta Pusat. Oke, ada NIK-nya, nama Angin Puting Beliung, tempat tanggal lahir, udara Jakarta 13/12/2023. Jenis kelamin lupa nanya, golongan darah O. Alamat di Langit Jakarta, RT RW nomor 1, Kelurahan Desa Amin, Kecamatan Sukangeles. Agama seiman, status perkawinan tanya Anis. Pekerjaan tim ses Amin, kewarganegaraan Wakandano, berlaku hingga seumur hidup. Perhatikan foto profil dan tanda tangannya guys ya. Jubir Anies aja ingin. Anies telah jadi presiden. Angin, satu hal yang perlu kamu tahu, kamu bukan korban satu-satunya kok. Sebelumnya ada air, ada juga kaki, tapi mereka sabar aja kok. Angin, tetaplah kasih kabar. Dan jangan mau dipoto untuk pembuatan kartu tanda penduduk. Hidup Angin. Jabar Bandung sudah pasti Anies katanya. Nyasok lah. Kumaha weh. Yang pasti ya, saya orang Bandung, Jawa Barat.
saya tidak memilih Bapak Anies. Karena mau dipaksain bagaimanapun juga otak saya nggak nyampe gitu loh. Ya nggak apa-apa lah mau dibilangin saya ini tidak cerdas ya, mau dibilangin saya juga tidak cantik, tidak apa-apa. Soalnya lagi banyak pikiran, suruh ngertiin bahasanya Pak Anies tuh rada udah mumet tambah mumet gitu loh pemirsa. Ya, jangan serang saya, oke? Karena saya tidak pilih Pak Anies. Legowo tuh. Kebanyakan Mbak yang saya suka nggak banyak janji, tapi yang jelas kerjanya. Di DKI aja kebanyakan visi misi. Kayaknya Masnya belum tahu deh sama 23 janji Pak Anies selama menjabat sebagai Gubernur DKI. Sini, aku kasih tahu Mas apa aja janji. Ini janji yang pertama, KJP Plus untuk semua anak usia sekolah. Usia 6 sampai 21 tahun termasuk paket A, B, C. Pesantren dan kursus keterampilan. Dan bantuan tunai bagi keluarga yang tidak mampu. Dan tahu nggak Mas, yang tadi kan janjinya, sekarang faktanya nih. Faktanya itu malah nambah. 1. Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul senilai 9 juta per semester bagi siswa prasejahtera. 2. Pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah siswa SD. Kayak programnya siapa tuh? Ternyata meneruskan programnya Pak Anies. Yang ketiga, semua pelajar berkesempatan sama dan adil untuk masuk ke sekolah negeri. Dan siswa prasejahtera bisa ikut program sekolah kolaborasi di sekolah swasta. Yang keempat, meningkatkan daya bacaan mewadahi pertemuan literasi di taman. Misalnya di Taman Literasi Marta Christina Tiahahu. Nah Mas, ini aja baru 1 janji loh. Gimana kalau aku sebutin 23 janji lainnya? Aku bakalan sebutin deh Mas, nanti bakalan ada part 1 sampai part 23. Tungguin ya Mas, dadah. Pak Sinis kan kemarin sudah dikasih anggaran 80T untuk membersihkan rumah ini. Ini kenapa masih banyak kotoran kucing Pak? Dan lagi pula Bapak itu ya, rumah ini sudah dinobatkan sebagai rumah terkotor di seluruh dunia loh Pak. Sebentar, akan saya jawab. Sama saja seperti hamil. Rumah yang tidak ada tespeknya tidak akan hamil. Loh, ini kan bukan tentang hamil Pak. Sebentar dulu, saya jawab ya. Saya jawab. Tapi rumah yang memiliki tespek, ada yang hamil. Jika kita tanya rumah yang tidak hamil, kenapa kamu tidak hamil? Karena tidak punya tespek. Giliran yang hamil, kenapa kamu hamil? Karena punya tespek. Nah, rumah saya ini memiliki alat pengukur kotoran kucing. Nah, ini yang jadi masalah. Kotoran kucing tidak punya KTP. Kucing tidak punya KTP. Pak RT lagi makan tempe. Sambil dia main-main HP. Kotoran kucing tidak ada KTP-nya. Dia bergerak ke sana ke sini, kadang nemplok di muka saya. Seperti yang Anda lihat nih, ada? Ini kirain orang tompel, ini kotoran kucing. Oh enggak, sudah hilang ya. Ketika kucing yang saya pelihara di sini mau alat sensor di rumah saya mendeteksi ada kotoran kucing. Ada angin ke sana kemari, ada yang templok di muka saya. Indikator menyatakan ada kotoran kucing. Tapi karena rumah lain tidak punya alat itu, dia bilang tidak ada kotoran kucing di rumah dia. Jadi masalahnya bukan di rumah saya. Seperti itu. Tolong jangan ditanya lebih lanjut karena saya cuma bisa ngomong, tidak bisa bekerja ya. Bau apa ini? Oh kotoran. Oh enggak, bukan. Tidak mungkin. Pendukung sama yang didukung sama kecerdasannya di bawah rata-rata. Kalau kata gua ini mah, kata gua. Pak Anies menjelaskan bahwa angin itu tidak ada KTP-nya, bisa kemana aja. Harusnya paham dong. Bahwa angin itu bisa kemana aja, ke sono, ke Jakarta, ke Tangerang, ke Bekasi. Masa gitu aja nggak paham. Sekarang pada nanya, emang bikin KTP angin di mana? Kecerdasan lo di bawah rata-rata tong. Belajar lagi. Makanya Pak Anies nanti jadi presiden, gua akan menjadi guru buat lo yang kurang paham. Ntar gua ajarin ya. Assalamualaikum. Pak Presiden, tolong, kita kebanjiran. Loh, itu bukan banjir, itu namanya parkir air. Ya, ngerti ya?
Hamba sayaku, maksudnya rakyatku. Jadi kalau musim hujan, air naik. Diparkir airnya, nanti musim kemarau, air turun, tanah ikut turun. Pak Presiden, tolong, ini puluhan tahun macet nggak kelar-kelar. Begini, saya tanya deh ke kalian. Alat transportasi apa yang ada pada setiap orang? Ayo, biasanya kalau saya tanya begitu, pada jawab sepeda motor. Bukan sepeda motor, tapi alat transportasi yang ada pada setiap orang adalah kaki. Presiden, tolong, polusi, parah banget nggak bisa napas. Ada hari di mana kota kita bersih dan ada hari di mana udara di kota kita itu kotor. Kenapa? Karena angin tak ada KTP-nya. Angin tak punya KTP. Angin bergerak ke sana kemari. Ya Allah Pak Presiden, saya mau napas saja suruh mikir. Bisa aja ya netizen memparodikan gaya bicara dari Pak Anies ya. Pak Anies ini emang lucu, unik, dan ya memberikan warna baru dalam kancah perpolitikan di tanah air kita, guys, ya. Fix bukan warga Jakarta. Emang kenapa sih kalau bukan warga Jakarta berdosa, masuk neraka? Nih KTP saya, ayo, saya orang mana ya? Bim, salah, Bim, termalu gak? Malu nggak? Ayo, ini tulisannya Jakarta Utara atau Jawa Utara nih? Ups, lupa, Jawa Utara kan nggak ada. Apa iya? Guys, gue bingung tuh sama pendukungnya Anies ya, Anies Baswedan. Gue dibilang buzzer. Buzzer tuh dibayar, mempromosikan tuh dibayar. Gue enggak. Lu cari nama gue terdaftar nggak dalam relawannya Prabowo atau tim suksesnya Prabowo? Enggak, gue nih rakyat kecil yang akhirnya bersuara dan mendukung Prabowo. Kenapa? Ya iya, gue nanti akan menentukan sikap, memberikan suara kepada orang yang tepat. Dan di sini lah dalam debat capres kemarin, gue lihat Prabowo lah menurut gue orang satu-satunya yang layak jadi presiden, ya, karena dia kuat, ya, karena dia gigih, dan satu yang gue lihat, dia tulus, ikhlas membela rakyat dan negara. Itu juga dinyatakan oleh Gus Dur, ya, waktu beliau masih hidup, ya, luar biasa kan? Itu yang menjadi dasar. Bukan elektabilitas. Gue nggak ngeliat, walaupun elektabilitasnya sekarang Prabowo naik, karena memang hasil dari debat capres itu, menurut gue jawabannya Pak Prabowo itu taktis, simple, dan mudah dimengerti sama masyarakat seluruh Indonesia, dan nggak cari muka, nggak cari panggung, ya kayak Anies, retorikanya terlalu luar biasa dah. Udah gak zamannya Pak retorika lagi Pak, sini pidato itu udah gak zamannya lagi Pak. Ya Bapak udah saya lihat tuh nyerang Prabowo. Itu yang saya menjadi simpatik Prabowo sekarang. Iya, Bapak sampai bawa-bawa Harun Ar-Rasyid tuh korban demo. Gak ada kaitannya Pak, kalau mau diusut tuntas, usut aja. Orang itu murni kok, tidak ada kaitannya sama Prabowo. Bapak mau angkat lagi, Bapak mau cari simpatisan lagi supaya pendukung Prabowo itu lari ke Pak Anies. Ya, Bapak udah kebaca Pak retorika Bapak, ya. Udahlah, bullshit Pak, omong kosong. Kalau kayak gitu-gitu sih udah nggak kepake di telinga saya, ya. Jadi akal sehat aja lah Pak. Gitu. Dulu politisasi agama yang Bapak mainkan, ya saya ingat banget itu waktu zaman Pilgub, ya. Sekarang mau apa lagi? Kemarin aja dana 80 T ditanya sama Prabowo aja, Bapak jawabnya ngalor ngidul, membagongkan, tau nggak? Iya, jadi disitulah kelihatan kualitasnya Bapak. Malah jawabnya angin, nggak punya KTP. Angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Jiwaku melayang. Angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini.
ya, Bapak mainkan air, ya kan? Masih ingat benar tuh saya. Nanti apa lagi nih? Api. Api ya belum ya? Aduh, Pak Anies. Udah lah ya. Yang punya akal sehat ya, akal cerdas, pasti dukung Prabowo. Saya jamin itu ya. Dan terbukti kok, udah banyak simpatisannya Pak Anies yang pindah ke Prabowo dalam postingan-postingan akhir-akhir ini saya lihat. Ya, salam hormat buat relawannya Pak Prabowo ya, tim suksesnya ya, semuanya, terutama buat Pak Prabowo ya. Bersama Anda rakyat kita bisa maju, bisa kuat ya, sebagai macan Asia. Salam demokrasi. Oke guys, ya, jadi abang ini kesal ya sama tim pendukung dari Pak Anies dan juga Pak Anies sendiri, karena menurut abang ini saat kemarin debat capres itu Pak Anies sangat tendensi menyerang Pak Prabowo ya. Nah ini yang perlu kita berikan pencerahan ya kepada abang pendukung Pak Prabowo dan juga pendukung Pak Anies ya. Dalam debat itu memang kita harus saling menyerang ya, harus mengeluarkan kata-kata yang menyudutkan lawan, karena itu memang ya namanya debat ya, kecuali ya diskusi. Kalau diskusi ya boleh tuh ya, kita tidak saling menyerang. Tetapi kalau berdebat ya memang harus seperti itu. Yang menjadi pertanyaannya atau yang menjadi perhatian bagi kita adalah bagaimana pemilihan diksi atau kata-katanya ya. Selagi dia tidak memaki-maki ya, kata-kata jorok, kata-kata kasar yang keluar dari mulutnya ya, selama itu ya sah-sah saja ya. Jadi kalau dalam perdebatan ada yang saling menyerang ya, Anda jangan menyalahkan lawan debat Anda ya, karena dianggap dia menyerang. Ya memang seperti itulah konsep dari debat itu sendiri ya. Bedakan mana debat ya, mana yang diskusi. Jadi menurut Bapak, polusi di Jakarta ini disebabkan oleh angin. Sedangkan angin itu tidak punya KTP. Jadi bukan dari Jakarta, bukan salah Bapak sebagai wali kota gitu. Iya, benar Pak. Tapi angin kan salah satu produk mantan wakil Bapak waktu jadi wali kota Jakarta. Itu antangin Pak ya. BTW Bapak dari tadi tanya saya mulu. Sekarang ginian Pak saya nanya. Bapak gak betah jadi oposisi karena Bapak gak bisa lolos berbisnis kan? Mas Manis, kok langsung bener sih ultinya. Tapi sorry ya, saya itu ingin mengabdi kepada negara. Makanya saya mau menerima mandat sebagai Menteri Defender, Mas. Anjay, Defender gak tuh? Om Lender diem dulu ya. Saya mau menyelesaikan urusan saya dengan dia dulu nih. Wah, Menteri Pertahanan kita ramah sekali. Ya udah kalau gitu saya cabut aja mending. Loh, Pak, ini debatnya belum selesai, Pak. Lawang saya dari tadi jadi NPC doang. Biarin aja mereka bertengkar. Lagian Ibu Ketua juga manggil saya loh dari tadi. Aduh, susah kalau sama petugas partai. Lagian nurut banget Pak sama ketua partainya. Kan yang jadi calon presiden Bapak bukan beliau. Lawang saya suka kok. Angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ketika anginnya bergerak ke arah Lampung, ke arah Sumatera, ke arah Laut Jawa, di sana tidak ada alat monitor. Angin datang kasih kabar. Oke, langsung aja to the point. Gue pengen nanya kepada para pendukung atau buzzer-buzzer dari 02 dan 03. Kenapa yang selalu komentarin atau yang lu bawa-bawa itu adalah presiden gak butuh kata-kata manis, gak butuh retorika, karena presiden butuhnya kerja nyata. Kenapa harus itu selalu yang dibahas gitu loh? Padahal kan lu tahu kalau standarisasi seorang presiden, bahkan jangan presiden deh, ketua OSIS, ketua BEM, ketua kelas, kepala sekolah, itu harus jago public speaking, men. Harus berani adu gagasan gitu loh, harus jago berretorika dengan attitude dan etika yang baik dalam berdebat, bukan berjoget-joget, apalagi emosian. Jadi penting banget, men. Jadi kalau lu berkomentar itu tuh kayak orang yang gak ada akal, kayak orang bodoh. Lo kalau jadi buzzer atau pendukung minimal pintar dikit lah. Jadi udah jangan ada yang komentar kayak gitu lagi. Jangan ada yang komentar kayak presiden gak butuh kata-kata manis, gak butuh kata-kata
nggak butuh rangkaian kata-kata, nggak butuh puitis, nggak butuh retorika, nggak butuh jagonya cuma ngomong doang, butuhnya kerja nyata. Itu menurut gue udahlah, jangan komentar begitulah men, karena basi menurut gue. Ini menurut gue standarisasi kewajiban bahkan nilai plus orang presiden adalah dia jago dalam berkata-kata dan berretorika, ditambah plus kerja nyata. Ya, itu penting banget. Gimana presiden mau berbirokrasi, menjalankan hubungan internasional dengan negara-negara di luar sana, berdialog, menjawab pertanyaan-pertanyaan keluhan masyarakat. Bagaimana dia mau mengadu gagasannya, memberikan cita-citanya kepada Indonesia. Ya kalau nggak jago berkata-kata, udah mundur. Kerjaannya udah nggak ada. Kayak paslon-paslon kalian tuh kerjaannya nggak ada gitu. Kata-kata juga gak jago, udah mundur sih menurut gue ya. Terus kalau lu bilang Pak Anies gak ada kerjaannya, lu datang ke Jakarta. Kalau enggak lu searching di Google, itu udah banyak prestasinya, banyak penghargaannya, dan banyak yang mengakui kehebatan beliau. Tapi gue tahu lu buta, karena lu lebih mengedepankan cuan. Bagi lu cuan lebih penting daripada itu, ya kan? Ya kan. Percuma lu buta, lu lebih mengedepankan cuan gitu loh. Selanjutnya adalah kenapa yang dibahas selalu DP 0%. Kenapa harus itu terus? Lu datang ke Jakarta udah jadi, itu udah basi. Lu kalau jadi orang Jakarta ketawa ngeliat komentar lu. Yang ketiga, buat para buzzer nih ya. Lu ngedukung buat para buzzer, influencer atau artis-artis yang disogok duit atau dibayar untuk mendukung salah satu paslon. Itu duit haram. Bakal masuk ke elu, ngalir ke darah daging anak-anak elu, lu kasih makan mereka pakai duit haram, gimana dosa lu men. Dan tiba-tiba nanti presiden yang kepilih, yang dulu lu jadi buzzer dia, kemudian presidennya kepilih, justru dia diktator, otoriter, dan masyarakat justru tambah melarat. Lu ketularan dosanya men. Ya buzzer-buzzer, lu lebih sadar lah, lebih mikir lah. Yang terakhir gue pengen apresiasi buat para pendukung atau para support paslon nomor 01 yang selalu sabar membalas komentar-komentar para pendukung 02 dan 03. Itu kalau ada komentar-komentar di IG, di Twitter, di YouTube, di TikTok yang ngejelek-jelekin Anies, tapi para pendukung Anies selalu sabar ngejawabnya, ngejelasin dengan data, ngejelasin dengan sabar, ngejelasin dengan etika ya. Gue apresiasi lah gitu. Mau aja ngebalesin komentar-komentar buzzer yang sebenarnya kurang kerjaan gitu ya, yang butuh makan, butuh cuan ya. Yang penting menurut gue satu, jangan merubah konstitusi, itu udah salah banget. Yang kedua, ngapain harus jadi provokator ketika debat pilpres. Yang ketiga, kenapa harus mengatakan asam folat, kenapa harus salah. Yang keempat, kenapa harus selalu simple ketika menjawab sesuatu. Dan menurut gue lu salah gitu loh kalau misalkan ada pertanyaan dari masyarakat, dari rakyat lu yang ingin tahu jawaban gamblang, gagasan, dan apa yang pengen lu bawa, tapi lu jawabnya simple. Dan itu dibilang singkat, padat, jelas. Ya gak berkelas. Gak berkelas kayak gitu mah gitu loh menurut gue. Jadi ada gagasan yang harus dijual, ada kerjaan yang harus direalisasikan, dan itu udah dikerjakan sama paslon nomor 1 gitu loh. Tidak seperti food estate, Wadas ya, Wadas food estate apa gitu kan, tahu lah gue ya. Intinya dulu kalian adalah orang yang paling benci sama paslon nomor 2 atau Prabowo, tapi sekarang kalian dibayar untuk memilih beliau. Mikir, tetap Wakanda nomor Indonesia forever. Silahkan tanggapi video gue kalau lu berani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my TikTok orang Bunian Aceh. Jadi kawan-kawan, saya tuh orang yang dari lahir udah punya indera keenam. Kenapa tahun ini saya nggak bersemangat ya dalam mendukung calon presiden kita? Biasanya saya paling aktif dalam membahas situasi dan perkembangan calon presiden untuk Indonesia di tahun 2024. Tapi tahun ini saya udah nggak mau banyak komen lagi. Karena menurut penerawangan saya yang tembus cakrawala langit, saya melihat di belakang Pak Prabowo dan Gibran itu ada aura putih terang benderang. Dan aura itu berbentuk wajah Pak Jokowi. Jadi melalui VT saya ini, terserah kalian mau percaya atau enggak. Yang jelas kita harus percaya dengan Sang Pencipta. Tapi yang namanya saya
indigo yang memiliki kelebihan khusus. Dan ini tolong dicatat. Saya buat video ini hari Rabu 13 Desember tahun 2023. Saya orang pertama yang menyatakan menang dalam pemilihan presiden di pemilu tahun 2024 adalah Prabowo Gibran. Salam orang Bunian dari Aceh. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menilai sikap Prabowo wajar saat menangkis serangan dalam debat Capres. Ketua Umum Partai Demokrat ini juga angkat bicara soal ramainya sorotan pada Capres nomor 2 Prabowo Subianto saat mengikuti debat di gedung KPU Jakarta 12 Desember 2023. AHY mengatakan sikap Prabowo wajar-wajar saja. Menurut AHY saat itu Prabowo yang diusung oleh Partai Demokrat pada pemilu 2024 hanya berusaha menjelaskan kepada lawan debatnya. AHY juga melihat debat Capres saat itu selalu dinamis dan juga menarik. AHY juga menambahkan yang terpenting dalam debat itu tetap bagaimana masyarakat semakin memiliki keyakinan soal gagasan, visi misi, program-program termasuk juga komitmen dari setiap calon presiden yang akan memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Menurut AHY, Pak Prabowo sebagai tokoh yang memiliki komitmen, AHY juga meyakini Prabowo jika terpilih menjadi presiden, beliau akan menjalankan segala komitmennya yang baik tersebut. By the way guys, gue sih setuju banget sama apa yang dikatakan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Publik juga melihat kok apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo kemarin saat debat masih wajar aja kok. Apa yang dijawab dan juga diutarakan Pak Prabowo itu sesuai dengan fakta. Soal gaya menjawab itu kan setiap orang beda-beda gitu loh ya guys. Natural aja gitu loh. Gue lihat di sini Pak Prabowo sedang menjadi dirinya sendiri. Daripada ada tuh ya yang sok tenang, sok pinter ya kan. Tapi kenyataannya datanya salah. Angin yang gak salah apa-apa, gak punya KTP disalahin. Dan yang parahnya lagi dengan gayanya yang sok tenang, sok pinter. Tapi melakukan hal yang gak etis dengan cara mengeksploitasi korban meninggal saat Pilpres 2019 kemarin. Kok tega gitu loh mengeksploitasi korban yang meninggal. Bayangin aja anak yang masih SMP yang menjadi korban kerusuhan. Terus dibilang pendukung Pak Prabowo. Gimana gitu loh, ini anak kan masih SMP. Belum punya hak pilih. Tapi dibilangnya pendukung Prabowo. Ini kan kacau banget gitu loh. Tapi gimana gitu loh ya guys ya. Emang dimana-mana orang yang hanya bisa merangkai kata-kata. Itu emang biasanya zong. Jadi lucu ya melihat ekspresi komentar dari Mbak Ajeng ini ya. Karena dulu dia selalu menjelek-jelekan pihak lain guys ya. Dan membangga-banggakan Pak Anies. Tetapi sekarang terbalik ya. Karena majikannya yakni AHY sudah berada di kubu Pak Prabowo ya. Sayang banget seharusnya AHY itu yang jadi wakil dari Pak Prabowo ya. Karena AHY menurut saya lebih cerdas ya, lebih pandai dalam memainkan kata-kata daripada Mas Gibran ya. Tapi sayangnya AHY ini sama sekali tidak dilirik oleh Pak Prabowo. Oke guys, itu tadi tayangan hiburan ya, spesial untuk kita semua ya. Dalam berpolitik untuk menyambut pesta demokrasi Pilpres di tahun 2024 mendatang, kita jangan terlalu tegang banget ya, jangan terlalu serius yang terlalu kebangetan ya. Justru itu nggak bagus nanti buat kesehatan kita ya, nggak bagus buat urat saraf kita nanti bisa terganggu ya. Jadi sesekali kita memang harus selingi dengan konten-konten hiburan ya. Karena ada salah satu pasangan calon presiden yakni Pak Anies ya, yang selalu memberikan warna-warni tersendiri hiburan bagi kita semua guys. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan konten hiburan dari saya. Sampai jumpa lagi.